Militer Cina menyebut Amerika Serikat sebagai pembuat onar di Laut Cina Selatan yang disengketakan, menekankan bahwa Cina waspada untuk menjaga kepentingannya di perairan yang diperebutkan itu. Kedua kekuatan itu yang sudah terperosok dalam perselisihan tentang penanganan pandemi virus corona telah terlibat dalam pertikaian yang menegangkan di Laut Cina Selatan dengan dua operasi berturut-turut oleh Amerika Serikat untuk menantang klaim ekspansif Cina di wilayah tersebut beberapa hari terakhir. Kapal penjelajah berpemandu rudal Amerika Serikat USS Bunker Hill melakukan operasi navigasi kebebasan di Kepulauan Spratly pada hari Rabu. Sehari setelah kapal perusak berpemandu rudal USS Barry melakukan operasi serupa di dekat Kepulauan Paracel, South China Morning Post melaporkan. Armada ke-7 Amerika Serikat itu menyebut operasi tersebut sebagai tanggapan terhadap klaim maritim yang melanggar hukum dan meluas di Laut Cina Selatan, yang menimbulkan ancaman serius terhadap kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, serta hak lintas damai oleh semua kapal. Minggu yang lalu, kapal frigat Australia bergabung dengan kapal perang Amerika Serikat dalam latihan bersama di Laut Cina Selatan. Setelah kapal riset milik Cina Hayang DC-8 disertai dengan kapal penjaga pantai Cina menguntit kapal perusahaan minyak negara Malaysia yang melakukan eksplorasi di daerah itu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Wu Qian, mengatakan Cina telah mengawasi dengan cermat dan waspada terhadap kegiatan militer Amerika Serikat dan Australia. Seringnya operasi militer di Laut Cina Selatan oleh negara-negara ekstra regional seperti Amerika Serikat dan Australia tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, dan kami dengan tegas menentang mereka, tutur Wu dikutip dari South China Morning Post. Berkali-kali Amerika Serikat telah membuktikan diri sebagai kekuatan terbesar dalam mendorong militerisasi di Laut Cina Selatan dan membuat onar dalam mencegah perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. Pada hari Selasa, Komando Titer Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina PLA mengatakan misi USS Barry di dekat Kepulauan Paracel yang dikontrol Beijing adalah instruksi ke perairan wilayah Cina. Komando itu mengatakan pihaknya mengupayakan patroli udara dan laut untuk melacak, memantau, memverifikasi, mengidentifikasi, dan mengusir kapal-kapal Amerika. Wu juga menolak laporan Amerika Serikat bahwa Cina diam-diam melakukan uji coba nuklir bawah tanah. Mengutip laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, The Wall Street Journal melaporkan 2 minggu yang lalu bahwa Washington khawatir dengan peningkatan aktivitas di lokasi uji coba Lop Nur Cina di wilayah barat jauh Xinjiang, termasuk penggalian luas yang menimbulkan dugaan ledakan. Laporan oleh Amerika Serikat dibuat-buat dan tidak masuk akal, ucap Wu. Cina tidak seperti Amerika Serikat, selalu menepati janjinya terkait pengendalian senjata internasional. Operasikan 2 kapal selam nuklir, militer bawah laut Cina kian kuat.
Dua kapal selam strategis baru bertenaga nuklir yang di-upgrade mulai dioperasikan Cina tepat pada hari peringatan ulang tahun ke-71 Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN). Kehadiran dua kapal selam ini membuat kekuatan tempur militer bawah laut Beijing semakin tangguh. Kapal-kapal tersebut adalah versi yang diubah dari kapal selam tipe 094 atau kelas kapal selam bertenaga nuklir dengan rudal balistik SSBN kelas Jin. Dua sumber militer Beijing mengungkapkan beroperasinya dua kapal itu kepada South China Morning Post. Kapal selam itu memiliki peningkatan teknologi seperti radar, sonar, dan torpedo, kata salah satu sumber yang dilansir pada hari Jumat 1 Mei 2020. China telah membangun 6 kapal selam tipe 094 dan 4 kapal telah dipamerkan dalam parade di Qingdao, Provinsi Shandong pada April tahun yang lalu untuk menandai peringatan ulang tahun ke-70 PLAN. Sumber lain yang dekat dengan Angkatan Laut Cina mengatakan dua kapal selam tipe 094 lagi kemungkin telah diserahkan kepada Angkatan Laut sejak saat itu. Kapal tipe 096 generasi berikutnya dari SSBN Cina sedang dalam pengembangan. Tidak seperti kapal selam serang nuklir tipe 095 SSBN dipersenjatai dengan rudal balistik yang dipeluncurkan oleh kapal selam yang kuat yang memungkinkan mereka untuk berperang sendirian. Kapal tipe 094 dirancang untuk membawa 16 rudal balistik GL-2 yang memiliki jangkauan sekitar 7.000 km atau setara dengan 4.350 mil. Sedangkan kapal tipe 096 dirancang untuk dapat membawa 24 rudal GL-3 yang diperkirakan memiliki jangkauan lebih dari 10.000 km atau setara dengan 6.200 mil. Menurut laporan Pentagon terbaru, rudal GL-3 menempatkan Amerika Serikat, Eropa, India, dan Rusia dalam jangkauan. South China Morning Post melaporkan sebelumnya bahwa Angkatan Laut PLA telah menguji coba rudal GL-3. Dalam laporan 2019 China Military Power Report, Pentagon mengatakan bahwa pembangunan kapal tipe 096 mungkin akan dimulai pada awal tahun 2020-an. Angkatan Laut PLA telah menerima pengiriman sejumlah peralatan tempur baru selama tahun yang lalu, termasuk kapal induk Shandong dan jet tempur J-15 berbasis kapal induk. Sedangkan media China, Global Times dan People Daily melaporkan Beijing juga memiliki kapal selam strategis bertenaga nuklir baru tipe 055 dan pesawat patroli anti kapal selam terbaru. Sumber militer kedua mengatakan pesawat patroli anti kapal selam yang baru adalah pesawat Gaoxin 9 yang memulai debutnya pada parade militer tahun lalu di lapangan Tiananmen untuk menandai peringatan ke-70 Republik Rakyat Cina. Pesawat anti kapal selam Guanxin 9 dikembangkan pada platform pesawat kargo Y-8 dan Y-9 negara tersebut.